Salam saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa kembali untuk beribadah pada hari Minggu ini, di mana kita masih melakukannya via YouTube. Kita percaya semua bahwa kita adalah berkat-berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa, kalau pada pagi hari ini Engkau kumpulkan kembali kami untuk kami dapat beribadah di hadapan-Mu, di mana kami datang bersyukur kepadamu untuk mendengarkan puji-pujian, membawakan puji-pujian dan syukur kepadamu serta pengagungan kepadamu. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang indah ini, di mana dalam kesempatan yang indah ini kami akan memuji-muji namamu, mendengarkan firman-Mu, menaikkan doa syukur dan pengagungan terhadap Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami akan memulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Ya, baiklah saudara-saudara terkasih, kita akan bersatu dalam doa di mana kita akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami akan belajar dan memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah pimpin kami semua, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi kebesaran nama-Mu saja. Juga pakai bahasa yang sesederhana mungkin, sehingga dapat dimengerti oleh semua kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih, firman Tuhan pagi ini terambil dari Kejadian yang ke-13. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakannya, Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 9. Yang demikian firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, dan di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri ini tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Dan bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah saudara, dari renungan firman Tuhan ini kita boleh belajar ya kembali firman Tuhan menjelaskan kepada kita di sini menurut tema LAI Abram dan Lot berpisah. Tetapi mari kita renungkan di sini ada pesan-pesan firman Tuhan untuk kita semua di mana kita pelajari, karena firman itu adalah kekuatan bagi kita, merupakan petunjuk jalan bagi kita untuk
kita belajar memahaminya bagi kita semua. Mari saudara, yang pertama dikatakan di sini maka pergilah bukan Abraham tapi Abram. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istri dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Jadi di sini Abram adalah mengikuti janji Tuhan, di mana kalau kita baca sebelumnya Abram dijanjikan di pasal 12 ya, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ya. Dari 12 ayat 1 itu pertama keluarga Abram keturunan dari Sem ya, ada di daerah Ur-Kasdim. Lalu mereka berpindah. Lalu orang tua Abraham Terah pindah dari Ur-Kasdim ke Haran. Haran itu masih ada di utara Israel dan masih jauh sekali ya. Tapi waktu itu termasuk kalau nggak salah di perjanjian lama itu di zaman raja-raja masih daerah Israel. Tetapi Haran itu sekarang kalau nggak salah daerah Libanon di utara Israel. Abraham dijanjikan oleh Tuhan bahwa pergilah dari rumah saudara-saudaramu, dari rumah bapamu kepada negeri yang akan kutunjukkan. Janji Tuhan kepada Abraham untuk mengikuti petunjuk daripada Tuhan. Kemana negeri itu ia tidak tahu. Jadi Abraham, istrinya dan Lot itu dan semuanya barang kepunyaannya mereka tidak tahu akan kemana diarahkan. Tetapi di dalam setiap persinggahan Tuhan akan tunjukkan. Di sini dikatakan pergilah dari tanah Negeb, dari Mesir ya, dari Mesir ke Negeb. Jadi dari Haran itu Abraham turun terus sampai melewati Kanaan. Sebetulnya melewati Kanaan sampai dia terjadi kelaparan, dia lalu pergi ke Mesir. Mesir itu di selatan dari Israel, dari Palestina. Jauh ke selatan. Sehingga mereka lari ke Mesir. Setelah mungkin bencana kelaparan sudah menghilang, Abraham berjalan kembali ke Kanaan. Karena memang sebetulnya tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Tetapi Tuhan tidak menjelaskan di mana, cuman hanya menunjukkan daerah Kanaan ini akan diberikan kepadamu. Tetapi pada saat itu Abraham hanya bersama dengan istrinya dan keponakannya Lot. Jadi dia pergi menurut janji Tuhan, menurut petunjuk Tuhan yang dia sendiri tidak tahu. Tuhan berjanji engkau akan diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Siapa yang memberkati engkau diberkati dan siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Berarti Abraham akan diberikan keturunan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tetapi pada saat itu dia belum punya keturunan, belum punya anak, belum dikaruniai seorang anak pun. Tetapi Abraham dengan yakin dan percaya dia mengikuti petunjuk Tuhan yang hidup sehingga ia akan mendapat berkat, bahkan diberkati oleh Tuhan. Jadi menurut ayat 1 yang kedua, Abraham pergi dari tanah Negeb, terus dari Mesir ke arah Negeb ya, bersama dengan istrinya dan Lot ada bersama dia. Dan ayat 2 dikatakan, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Jadi yang pertama, Tuhan telah menjanjikan kepada Abraham akan diberkati. Jadi Abraham berjalan dengan ternaknya, dengan emas, perak, dan Lot. Dan segala kepunyaannya, dia berjalan terus menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga dia berjalan terus dengan apa yang ada pada dia, dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan terus kepadanya. Sehingga Abraham diberkati menjadi sangat kaya. Yang kedua, ayat 3 dan 4 dikatakan seperti ini. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari daerah tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Jadi kembali di sini diingatkan melalui ayat 3 dan 4, Abraham pertama keluar dari Haran ya, dengan istri dan kepunyaannya dan Lot keponakannya, tiba di Betel. Sehingga begitu tiba di Betel dia memasang tendanya, memasang kemahnya, lalu membawa persembahan kepada Tuhan, membawa korban bakaran kepada Tuhan.
Jadi setiap dia berhenti, setiap dia sampai di tempat persinggahan, dia selalu membawa korban syukur kepada Tuhan, membuat mezbah, berdoa dan bersyukur. Jadi pelajaran yang kita dapat pahami, dapat pelajari adalah setiap dia sampai ke suatu tempat, dia selalu membawa korban bakaran, membuat mezbah. Jadi seperti kita pun begitu, kita akan memulai sesuatu, kita harus datang kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan petunjuk jalan yang Tuhan akan berikan kepada kita, sehingga kita punya pegangan, kita klaim bahwa Tuhan akan ada bersama dengan kita. Seperti Abraham, kita akan diberkati. Karena apa? Kita menyerahkannya semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam perjalanan kita, dalam memahami keadaan kita, dalam keadaan yang kita harus hadapi, mungkin tekanan, mungkin persoalan, mungkin pergumulan, Abraham selalu datang kepada Tuhan. Walaupun Tuhan belum menepati janjinya, belum menggenapi janjinya, tapi Abraham percaya kepada Tuhan bahwa setiap saat ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi di ayat yang keempat dikatakan tadi, Abraham setiap tiba di tempat persinggahan, dia selalu membawa mezbah, membuat mezbah, berdoa kepada Tuhan. Pada saat kita pun seperti itu, kita bisa ikuti bahwa setiap kita ada di tempat manapun, sebelum melakukan kegiatan dimanapun, kita membawa mezbah kepada Tuhan, mezbah doa, berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan. Jadi Abraham selalu datang kepada mezbah, walaupun dia belum diberkati dengan keturunan, belum digenapi janji Tuhan di dalam hidupnya, tapi dia percaya, dia yakin bahwa Tuhan akan memberkati, bahkan Tuhan menuntun di dalam kehidupannya, dan dia tetap berharap pada penyertaan Tuhan atas pimpinan Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari, karena dia punya iman dan pengharapan kepada Tuhan. Selanjutnya di ayat 5 sampai dengan yang ke-7 saya bacakan, yang dari Kejadian 5 sampai dengan yang ke-7. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas untuk mereka diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Jadi di ayat 6 dikatakan negeri itu tidak cukup luas untuk Abram dan Lot. Karena apa? Saking banyak ternaknya yang dipunyai oleh mereka. Jadi Lot mempunyai ternak dan Abraham pun mempunyai ternak. Abram diberkati oleh Tuhan dengan ternak yang begitu banyak, sehingga negeri itu tidak dapat menampung mereka. Karena apa? Karena saking banyaknya ternak mereka. Karena berkat-berkat Tuhan, Tuhan bisa memberkati bagaimanapun caranya. Tuhan punya cara tersendiri, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak terbatas, sehingga Tuhan punya berbagai macam cara untuk memberkati Abraham dan Lot. Jadi Lot mempunyai ternak yang begitu banyak karena berkat-berkat Abraham. Dan bersama-sama Abraham dia diberkati dengan ternak yang sangat luar biasa banyaknya, sehingga negeri itu tidak dapat menampung. Mungkin kalau boleh saya gambarkan ya, jadi negeri yang dilalui oleh Lot dan Abram itu mungkin seperti daerah-daerah Timur Tengah. Tidak selamanya suatu negeri itu ada padang rumputnya, suatu negeri yang luas padang rumputnya, karena mereka terdiri dari pasir dan gunung-gunung batu gitu. Jadi nggak selalu ada daerah-daerah subur yang penuh dengan rumput, sehingga mereka harus mencari
para gembala ini tentu mencari banyak-banyak rumputnya untuk beternak, untuk membawa domba-dombanya, ternaknya itu makan rumput. Dan selalu diarahkan ke arah situ. Dan mungkin daerah sana itu terbatas, sehingga dikatakan negeri ini tidak cukup luas untuk menampung ternak Abram dan Lot. Luar biasa. Karena berkat-berkat Tuhan yang sangat-sangat banyak diberikan kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham akan diberkati. Sehingga negeri itu tidak bisa menampung karena sangat banyak berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan Lot. Lalu ayat 7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Jadi tentu saudara, saking banyaknya ya ternak itu, mereka tuh berebut ya. Jadi padang rumput yang ada di negeri itu tidak cukup luas sehingga mereka berebut untuk menternakan domba-domba itu mencari rumput, untuk domba-domba itu minum, sehingga mereka agak kesulitan dan terjadilah perkelahian antara para gembala itu. Karena apa? Karena memang sangat banyak ya. Karena tempatnya yang kecil, mungkin daerah itu, sehingga dikatakan tidak cukup luas padang rumput yang ada di negeri itu. Sungguh luar biasa ini ya. Karena saking banyaknya sehingga terjadilah perebutan daerah ya. Ya, mungkin seperti saat-saat seperti sekarang juga banyak yang berebut daerah ya. Ya, seperti kita pernah dengar di berita-berita ya. Pada suatu saat daerah Kelapa Gading juga terjadi antara perkumpulan A dan perkumpulan B, organisasi A dan organisasi B. Karena apa? Karena berebut lahan, lahannya lahan parkir saudara. Itu karena lahan menjadikan penghasilan, menjadikan lahan yang dapat menghidupi ya. Jadi dapat uang dari lahan-lahan parkir itu karena saking banyaknya parkir. Jadi terjadi keributan. Demikian juga yang terjadi pada Abram dan Lot. Para gembala mereka mungkin tidak mau berpikir jauh-jauh ya. Jadi yang ada aja berebut, makanya para gembala itu akhirnya berebut dan mereka terjadilah perselisihan ya. Padahal pada saatnya Abram dan Lot bersama-sama dari Haran. Abram membawa Lot, keponakannya yang sudah tidak ada orang tuanya, pada saat itu orang tuanya meninggal, sehingga Lot dibawa oleh Abraham. Tentu dengan maksud baik, bukan maksudnya setelah menjadi banyak ternaknya terjadi perselisihan, perbedaan pendapat. Nah, di sini boleh kita renungkan ya, kadang-kadang memang kalau kita mendapatkan banyak uang atau banyak ternak, menjadi kaya, menjadi luar biasa karena berkat-berkat Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan ini terjadi keributan di antara kita. Tidak menginginkan terjadi perkelahian di antara kita. Karena apa? Karena semua itu berkat-berkat daripada Tuhan. Karena semua itu penyertaan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, bagi umatnya seperti Abraham dan Lot. Bukan untuk menjadi keributan. Biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kita bahwa apa yang ada pada kita, apa yang telah diberkati oleh Tuhan kepada kita menjadi kekuatan, bukan menjadi perselisihan, menjadi perbedaan pendapat, menjadi keributan di antara kita. Ini boleh kita renungkan ya. Jadi memang pada saat kita menjadi kaya, bukan itu yang Tuhan inginkan sebetulnya, supaya kita lebih mengerti kehendak Tuhan, supaya kita mengerti bahwa berkat Tuhan itu bukanlah hanya untuk kita, tetapi untuk orang-orang yang perlu diberkati oleh kita. Karena seperti firman yang dikatakan di pasal 12 ayat 2, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya apa? Abraham akan memberkati orang. Jadi berkat-berkat Abraham akan sampai kepada bangsa-bangsa di dunia, di seluruh dunia. Lalu yang ketiga ya, ayat yang ke-8, saya bacakan ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Kembali Abraham menegur Lot ya.
memberitahu bahwa kita ini kerabat. Jadi gara-gara kambing domba yang terlalu banyak jadi ribut. Gara-gara berkat Tuhan yang jadi banyak, yang terlalu banyak yang didapatkan oleh mereka, sehingga timbul keributan di antara mereka. Nah, di sini boleh kita renungkan ya, bahwa memang berkat-berkat kalau Tuhan memberkati kita, siapapun tidak dapat menahannya, siapapun tidak dapat menghalanginya. Iblis pun tidak dapat menghalangi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham dan Lot. Tetapi bukan untuk terjadi perselisihan, bukan untuk menjadi perbedaan pendapat, sehingga apa yang dikatakan Abraham, karena kerabat, karena memang dia bersama-sama dari dahulu dia bawa Lot untuk apa? Untuk keberhasilan dan hidup, untuk berjalan di dalam kehidupan itu, mengikuti petunjuk Tuhan, karena Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menggenapi firman-Nya melalui apa? Melalui berkat-berkat yang akan diberikan kepada kita, dan untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa akan menyertai kehidupan kita melalui berkat kesehatan, melalui berkat kekuatan, melalui berkat-berkat jasmani yang diberikan seperti ternak, domba, lembu, sapi, emas dan perak Tuhan akan berikan. Tetapi Tuhan ingat bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan, bahwa itu diberikan oleh Tuhan untuk umatnya, tetapi bukan untuk terjadi perbedaan, terjadi perselisihan. Sering di antara kita gara-gara punya harta yang begitu banyak, terjadi keributan antar keluarga. Pada saat diberkati dengan luar biasa, terjadi perselisihan. Bahkan saudara-saudara pun yang menjadi putus hubungan. Karena memang berkat-berkat Tuhan itu bukan untuk menjadi kesombongan bagi kita, tapi itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tetap ada bersama dengan Tuhan. Karena pada sesuatu saat pun Tuhan bisa ambil berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti yang Abraham katakan. Kita kembali membaca di Amsal 30 ayat 8 dan 9 ya. Demikian firman Tuhan. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan dan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita semua ya, biarlah kalau memang kita nggak siap untuk terima berkat-berkat Tuhan, apa yang dikatakan Amsal, apa yang menjadi bagianku, itulah biarlah Tuhan berkati menjadi bagianku. Nah, kembali firman ini menjelaskan kepada kita, walaupun Abraham diberkati dengan sangat luar biasa, tetapi Abraham datang kepada Lot, jangan terjadi perkelahian di antara kita, jangan ada perselisihan. Karena apa? Karena berkat Tuhan, memang berkat Tuhan menjadikan kita sombong. Karena apa? Karena dengan bangganya merasa itu adalah hasil karya kita, hasil kekuatan kita. Untuk itulah menurut firman ini, janganlah menjadi kesombongan, menjadi melupakan Tuhan, bahwa berkat yang Tuhan berikan itu menjadi kesombongan, menjadikan kita tinggi hati dan melupakan Tuhan. Karena dari pertama Abraham dipanggil oleh Tuhan, dia dengan tidak mempunyai apapun, dengan tidak punya berkat, tetapi diberkati dengan sangat luar biasa. Artinya Abraham walaupun diberkati dengan sangat luar biasa, Abraham percaya dari itulah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Berkat-berkat itulah yang menguatkan ia, bukan untuk menjadi kesombongan. Bahkan di ayat 9 dikatakan seperti ini ya. Yang terakhir saya bacakan di ayat 9 dari 13. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka
aku ke kiri. Luar biasa ya. Jadi Abraham pun memberi pilihan kepada Lot. Sebagai orang tua mungkin itu sebetulnya bukan suatu pilihan ya. Harusnya Lot bukan Lot yang memilih, Abraham yang memilih. Tetapi dengan rendah hati Abraham katakan, jika engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Luar biasa. Karena apa? Abraham percaya bahwa berkat-berkat itu bukan karena harta. Berkat-berkat itu, berkat Tuhan itu bukan karena apa yang terlihat. Emas, perak, ternaknya yang begitu banyak. Bukan itu berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai dimanapun ia berada. Bukan tempat juga yang memberkati ia. Bukan daerah yang ia tinggali menjadi berkat. Bukan. Tetapi Abraham di mana tinggal ada berkat-berkat daripada Tuhan. Dengan kerendahan hati ia tawarkan, kalau engkau ke kanan aku ke kiri, kalau engkau ke kiri aku ke kanan gitu ya. Pokoknya dimanapun engkau memilih silahkan. Di sini kalau kita lihat baca selanjutnya, Lot mencari daerah yang subur, daerah yang hijau, penuh dengan rumput dan tumbuh-tumbuhan yang luar biasa baiknya. Sehingga Abraham tidak kemana-mana, dia di tempat itu. Ya mungkin daerahnya agak tandus ya. Tetapi dia percaya penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan setelah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya. Tuhan akan menyertai di dalam setiap kehidupannya. Karena apa? Tuhan memberkati orang percaya. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat keseluruhan kehidupan kita. Berkat-berkat yang Tuhan berikan bukan karena kekuatan kita. Karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Sehingga kita diberkati. Bukan karena kehebatan kita. Dan Abraham menyadari itu sehingga dia katakan, kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Jadi di mana? Pilihlah gitu ya. Apa yang engkau mau, pisahkanlah dirimu. Padahal dari pertama Abraham bersama-sama dengan Lot bukan untuk berpisah sebetulnya. Tetapi untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi begitu berkatnya terlalu banyak. Sehingga mereka pun tidak bisa menyelesaikan masalah demi masalah yang terjadi. Seperti para gembala yang terjadi perkelahian, perebutan lahan, perebutan tempat gitu ya. Kadang-kadang itu menjadi kendala bagi kita. Tetapi biarlah melalui perenungan firman ini kita boleh belajar ya, bahwa Tuhan memberkati setiap orang percaya bukan karena harta yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita, bukan karena emas perak yang Tuhan berikan kepada kita menjadi kebanggaan kita, menjadi kesombongan kepada kita, menjadi tinggi hati. Tetapi biarlah tetap kita merendahkan diri seperti Abraham yang punya karakter yang luar biasa. Sehingga ia katakan apa? Pilihlah aku yang terakhir. Biarlah dia memilih daerah yang subur. Dia memilih daerah yang baik. Tetapi Abraham tetap tinggal di Kanaan. Walaupun memang daerahnya kering. Walaupun di situ tidak ada rumput yang hijau. Tetapi Tuhan menyediakan. Tuhan memberikannya apa yang dibutuhkan oleh Abraham. Bahkan keturunannya pun akan diberkati dengan luar biasa. Karena apa? Karena kerendahan hati. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat keadaan kita keseluruhan. Dan dia melihat hati. Untuk itulah kita belajar dari Abraham. Untuk itulah kita merenungkan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Di mana karakter Abraham yang luar biasa kita dapat ikuti, kita dapat pelajari dan renungkan hari lepas hari. Karena itulah kekuatan kita yang terus akan menyertai bagi setiap orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Begitu kasihnya untuk dunia.
Baiklah saudara-saudara terkasih, sebelum kita tutup saya akan memberi sedikit pengumuman bahwa untuk setiap kita yang akan memberikan persembahan, baiklah kita siapkan amplop atau kita sisihkan, bisa juga kita setorkan kepada bendahara melalui rekening bendahara Kanaan yang tercantum di grup WA Kanaan ya, setiap bulan pasti diberikan oleh bendahara kita. Biarlah kita bisa setorkan pada rekening bendahara. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, kita tutup, kita bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu untuk kami dapat merenungkan dan memahaminya. Kami percaya berkat-berkat Tuhan yang telah tersedia bagi kami sesuai dengan keinginan hati Tuhan, bahwa Engkau akan mengenapi firman Tuhan di dalam setiap kami. Untuk itu Tuhan, biarlah sertai kami untuk kami dapat mengerti dan memahaminya secara lebih mendalam, serta mengerti apa maksud dari firman Tuhan untuk kehidupan kami, karena firman itu adalah pelita bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga. Juga kami akan menaikkan beberapa pokok doa untuk jemaat Kanaan Tuhan. Yang pertama untuk Bapak Gembala, biarlah Engkau pimpin terus Bapak Gembala yang telah Engkau persiapkan Bapak Gembala untuk menjadi gembala bagi gereja jemaat Kanaan. Tuhan berkati kesehatannya, kekuatannya, juga pakai di mana ia pun berada untuk terus dapat mengayomi kami sebagai domba-dombanya, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami Tuhan, karena Bapak Gembala akan mengayomi dan akan mengarahkan seperti seorang gembala yang mengarahkan domba-dombanya. Terima kasih Tuhan, juga berkati keluarganya dan anak-anak cucunya dimanapun berada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa untuk jemaat Kanaan dimanapun berada Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap jemaat kami, juga dalam keadaan kelemahan tubuh, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, yang kekurangan Engkau cukupi Tuhan, yang terbelenggu Engkau bebaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga kami berdoa untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden kami Jokowi. Tuhan, berikan hikmat yang daripada-Mu, di mana Bapak Jokowi dapat bekerja dengan baik, dengan tanpa kurang suatu apapun. Biarlah penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan, kasih karunia Tuhan terus ada bersama dengan Bapak Presiden serta keluarganya. Berikan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk pandemi COVID yang belum berakhir. Kami serahkan setiap petugas medis, dokter, perawat yang menanganinya Tuhan, berikan imun yang kuat, berikan kesehatan yang prima sehingga mereka dapat menanganinya dengan baik, bahkan dapat membantu pasien yang terpapar ini untuk dirawat hingga sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibadah telah selesai.